Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adriandi Kasim. Di sini saya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Dengan materi kita kali ini yaitu pasar modal syariah. Baik, kita langsung saja ke materinya. Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga, ya. Kemudian yang kedua sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah itu bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu, ya. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal di Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah itu tidaklah berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan peranan prinsip syariah sebagaimana diatur di dalam peraturan OJK dan fatwa DSN MUI. Apa sih yang menjadi peraturannya? Ya, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak boleh sama sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, sampai sini paham ya? Adapun mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti maisir atau kegiatan perjudian, kemudian ada goror atau ketidakjelasan, kemudian ada riba yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Oke. Untuk itu, pasar modal syariah menawarkan solusi tentang efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada landasan hukum pasar modal syariah. Apa saja? Yaitu antara lain Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK, dan Fatwa DSN MUI. Terdapat beberapa jenis surat berharga atau efek syariah di pasar modal, seperti efek syariah yang pertama yaitu saham syariah. Oke, secara konsep ya, saham itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena kenapa? Karena saham merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor itu akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Oke, ya, namun demikian tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan oleh dua sebab. Yang pertama, ya, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasarnya. Kemudian yang kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah. Efek syariah yang kedua adalah sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya. Kemudian ada efek syariah yang berikutnya, yaitu reksadana syariah. Efek syariah yang selanjutnya yaitu efek beragun aset syariah atau biasa yang disebut dengan EBA syariah. Oke, dengan ini saya mengakhiri perkuliahan mengenai pasar modal syariah. Kemudian tak lupa pula saya ingin memohon maaf sekiranya di dalam penjelasan saya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik itu terlalu cepat dalam penjelasannya ataupun terlalu kaku di dalam penjelasannya. Oke. Juga terima kasih atas kehadiran dan partisipasi adik-adik dalam perkuliahan ini. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.